Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan sampai pandemi COVID-19 ini melemahkan semangat belajar kalian. Tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu jelaskan materi hari ini, coba kalian amati ilustrasi berikut ini. Anak-anak, pernah tidak kalian mengomentari atau membaca komentar di media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram? Di awal tahun 2020 ini, hampir di seluruh dunia ramai memperbincangkan isu tentang virus COVID-19 termasuk di Indonesia. Nah, dari isu tersebut muncullah beragam komentar dari orang-orang di media sosial maupun surat kabar. Bagaimana komentar tersebut? Apakah sudah disertai dengan fakta? Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Sering kita jumpai, bahkan kita alami sendiri. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu menelaah isi dan struktur teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai dengan fakta yang memuat dorongan, penilaian, komentar, dan ajakan-ajakan kepada masyarakat. Teks eksposisi memiliki dua unsur utama. Yang pertama adalah gagasan, dan yang kedua adalah fakta. Nah, apa perbedaan antara gagasan dan fakta? Gagasan berisi ide atau pendapat dari seseorang yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Contoh dari gagasan adalah sebagai berikut. Banyak siswa yang mengeluhkan bahwa pembelajaran jarak jauh membuat konsentrasi buyar dan kurang fokus untuk belajar. Nah, kalimat tersebut merupakan komentar atau penilaian yang diberikan oleh siswa terhadap pembelajaran jarak jauh. Sedangkan fakta adalah sesuatu yang sudah benar-benar ada dan terjadi dan kebenarannya sudah bisa dipastikan. Contoh dari fakta adalah sebagai berikut. Virus corona mulai menyebar di Indonesia pada tahun 2020. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang gagasan dan fakta? Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Contoh dari bagian tesis adalah sebagai berikut. Pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya, pembelajaran jarak jauh kurang dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkannya. Nah, anak-anak, coba perhatikan paragraf tersebut. Mengapa paragraf tersebut disebut tesis? Karena di paragraf tersebut menjelaskan isu atau masalah yang akan diangkat oleh penulis. Isu atau masalah tersebut adalah tentang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Rangkaian argumen berisi sejumlah pendapat, argumen, ataupun gagasan atas tesis yang telah dikemukakan sebelumnya.
Contoh bagian rangkaian argumen adalah sebagai berikut. Infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia masih belum rata. Kemudian, jika sinyal internet tersedia, biayanya tidak murah. Pembelajaran melalui konferensi video akan menghabiskan banyak pulsa hanya dalam 1 hingga 2 jam pelajaran saja. Selanjutnya, tidak semua siswa dan keluarganya memiliki perangkat telepon pintar yang harus digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu untuk membeli telepon pintar. Nah, anak-anak, dari ilustrasi tersebut dapat kita ketahui bahwa penulis mengemukakan argumen atau pendapatnya tentang kelemahan-kelemahan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Nah, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian penutup dari teks eksposisi yang berisi tentang simpulan penulis terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada bagian rangkaian argumen. Contoh bagian penegasan ulang adalah sebagai berikut. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkannya untuk terjadi. Namun, hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah, kesadaran semua sivitas pendidikan, baik sekolah, siswa, guru, dan orang tua untuk ikut menyukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, dari paragraf tersebut jelas bukan bahwa bagian penegasan ulang berisi tentang simpulan terhadap bagian isu dan rangkaian argumen yang telah dituliskan oleh penulis di bagian sebelumnya. Adalah tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 8 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kata teknis, yang kedua kata kerja mental, yang ketiga konjungsi kronologis, keempat konjungsi kausalitas, kelima kata perujukan, keenam kata persuasif, ketujuh kata denotatif, dan yang terakhir adalah kata konotatif. Kita mulai pembahasan kaidah kebahasaan teks eksposisi dari yang pertama adalah kata teknis atau istilah teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang mengandung unsur ilmiah yang berhubungan dengan topik yang dibahas pada teks eksposisi tersebut. Nah, contoh kata teknis pada teks eksposisi adalah pembelajaran, media belajar, proyek based learning, dan sebagainya. Yang kedua adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Contohnya adalah pada kata berargumen, berpendapat, mengira, menduga, mengkritik, merasa, bersemangat, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kata perujukan. Kata perujukan adalah kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya. Karena fungsi kata rujukan sebagai kata ganti, maka kata rujukan digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang tidak perlu. Contohnya adalah pada kata ini, itu, tersebut, di sana, di sini, dan sebagainya. Selanjutnya adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menjelaskan penanda urutan waktu kejadian. Contohnya adalah pada kata sebelum, setelah, lalu, kemudian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menguraikan tentang sebab atau akibat terjadinya sesuatu. Contoh konjungsi kausalitas adalah kata karena, sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan sebagainya.
Kaidah kebahasan yang keenam adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Contoh dari kalimat persuasif antara lain pada kata ayo, marilah, sebaiknya, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kata denotasi. Kata denotasi adalah kata-kata yang memiliki makna atau arti sebenarnya. Contohnya adalah pada kalimat berikut ini. Cuci tanganlah sebelum dan sesudah melakukan kegiatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Nah, kata cuci tangan pada kalimat tersebut memiliki makna sebenarnya, yaitu mencuci tangan atau membersihkan tanganmu. Kaidah kebahasan teks eksposisi selanjutnya adalah tentang kata konotatif. Kata konotatif adalah kata yang memiliki makna tidak sebenarnya. Contohnya pada kalimat berikut ini. Pihak perusahaan bersikap cuci tangan terhadap kasus tersebut. Nah, cuci tangan di sini memiliki makna yang tidak sebenarnya. Makna cuci tangan di sini adalah tidak mau peduli atau acuh. Nah, anak-anak, kalian telah pahamkan apa itu teks eksposisi? Dengan banyak membaca teks eksposisi, diharapkan kalian lebih bijaksana dalam mengomentari persoalan yang terjadi di sekitar kita. Terus semangat belajar ya anak-anak. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.